dalam Tuhan, Jemaat GBPS Cawang, pemulihan, dan Tanjung Priuk. Pagi hari ini kita boleh kembali disatukan pada ibadah. Pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kita dibatasi oleh keadaan, kita dibatasi oleh situasi, kita tidak dapat berkumpul, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, Tuhan selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Mari angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengatakan semusim berlalu. Ada begitu banyak pencobaan di depan kita. Ada begitu banyak pergumulan yang saat ini kita hadapi. Situasi yang tidak mendukung, tapi kita tahu bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Musim berlalu, namun
kesempatan pada pagi hari ini. Engkau boleh mengembalikan kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Beracara ibadah-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau pujian kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satu pujian, kita mengatakan berkuasa di bumi di surga. Kita tahu bahwa saat ini situasi tidak mendukung kita untuk boleh ada di tengah-tengah ibadah di gereja kita, tetapi kita tahu Tuhan selalu senantiasa memelihara hidup kita. Seperti katakan dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tapi kita tahu itu tidak akan menimpa engkau. Kita tahu Tuhan yang memelihara hidup kita. Pagi hari ini kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan tiada pernah kuragukan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tiada pernah
Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Kristus, dan saudara-saudara umat Kristiani yang pada pagi hari ini menyaksikan tayangan ibadah Minggu pagi. Saya percaya dan saya berdoa sekalian bagi kita, ketika kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ada berkat-berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahkan saudara-saudara sekalian boleh mengalami pemulihan demi pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Allah pada Minggu pagi hari ini saya mengambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu sekalian dan saudara boleh membuka Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan firman Allah ini, kita simak bersama-sama. Kitab Mazmur pasal 52 ayat 2 sampai dengan ayat 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah, bersyukur, sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Mari kita berdoa sejenak untuk minta pimpinan daripada Roh Tuhan. Bapa Allah dalam sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ketika pada Minggu pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Sekalipun kami boleh beribadah masing-masing di rumah tangga dan keluarga kami masing-masing Tuhan, di tempat kami berada, namun kami percaya Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, akan menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami diliputi, kami dikuasai oleh suasana daripada Roh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukalah Tuhan pintu hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Allah, sehingga boleh berguna, boleh bermanfaat untuk membangun kehidupan rohani kami. Dalam nama Yesus, apa sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, judul firman Allah yang ingin saya sampaikan adalah yang berkata melihat dengan mata rohani. Ayat penekanan kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-9 dari bacaan kita, yaitu yang mengatakan, saya ulang sekali lagi, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Inilah titik tolak daripada pemberitaan firman Allah pada Minggu pagi hari ini. Kalau boleh kita memperhatikan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, apakah itu situasi-situasi yang terjadi di sekeliling daripada kehidupan kita dan di sekitar di mana kita berada, itu menjadi faktor utama untuk mempengaruhi daripada hati kita masing-masing. Hati manusia dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia alami di keadaannya sekitarnya. Maka daripada itu, manakala kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, dengan sebuah situasi yang sulit, dengan keadaan-keadaan yang menyesakkan, maka itu pula lah yang akan memberatkan dan akan memberikan sebuah penekanan demi penekanan dalam hati manusia,
dan dalam pikiran kita, sehingga respon hati dan pikiran kita, manusia pada umumnya menjadi negatif. Menjadi tidak baik respon kita. Tetapi lebih jauh lagi saya ingin menyampaikan, ketika pikiran itu, ketika hati kita itu dipenuhi oleh kesesakan, oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh karena keadaan situasi, maka saya akan memastikan bahwa ini adalah merupakan sebuah bentuk yang respon daripada hati kita, yaitu bermunculanlah, akan memunculkan, akan menampilkan sebuah sikap atau sebuah keadaan pribadi yang berusaha untuk menciptakan ketahanan atau defensif. Bahkan lebih daripada itu juga akan menggoyahkan daripada iman-iman orang tersebut. Bapak Ibu sekalian, selama mata kita masih tertuju kepada besarnya masalah, selama mata kita masih tertuju, terfokus kepada besarnya persoalan, maka itu juga yang akan mempengaruhi daripada sikap hati manusia, sikap hati kita sekalian, sehingga meragukan dan mengambil sikap akan ketidakmampuan, akan ketidakberhasilan, serta ketidaknyamanan di dalam kehidupan yang sedang dihadapi. Maka daripada itu banyak orang mengalami ketertekanan, mengalami depresi, mengalami sebuah keadaan yang tidak nyaman oleh karena situasi yang diperhatikan, yang ditangkap oleh panca indera, khususnya mata dan hal yang lain-lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian juga kalau bacaan kita tadi kita perhatikan, bagaimana ketika Daud mendengar bahwa orang-orang Sifi sudah melaporkan, sudah memberitahukan kepada Raja Saul di mana Daud bersembunyi. Maka Daud di dalam ketakutan, di dalam kecemasannya, dia tidak memandang ini sebagai sebuah masalah yang besar yang harus ditakuti, tetapi dia mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Dia datang untuk bersujud, bahkan dia akan berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat tepat. Bagaimana ketika situasi, keadaan yang sedang kita tangkap dengan panca indera, dengan mata kita melihat permasalahan, tetapi sikap yang diambil tidak di bawah tekanan atau tidak membuat dia menjadi ragu dan cemas akan hal tersebut, tetapi sebagaimana Daud, dia mengambil sikap untuk berdoa kepada Allah. Lihat, di dalam doa tersebut ada sesuatu kekuatan yang Allah kerjakan. Ada sesuatu kepastian yang tidak dapat ditangkap oleh mata jasmani, yang tidak ditangkap oleh keadaan-keadaan kemanusiaan. Tetapi justru Daud mengalami sebuah kekuatan sampai-sampai dia bisa mengatakan ayat 9, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Inilah sebuah kemenangan. Rasa kepastian ini yang harus dimiliki juga bagi kita sekalian orang-orang percaya. Ketika saudara mengalami berbagai macam tekanan, permasalahan, kondisi apapun yang sedang dialami pada hari-hari ini, kalau kita menyampaikan, kalau kita mengambil sikap yang tepat, yaitu bagaimana kita tidak lagi menggunakan mata yang jasmani, tetapi belajar untuk menggunakan mata rohani, untuk memandang daripada proyeksi Allah, sehingga di dalamnya saudara dan saya kita mendapat kekuatan. Ada rasa kepastian, ada rasa sebuah optimisme akan kemenangan yang dihadapi, sekalipun memang belum terwujud. Namun saya mau katakan, ada iman yang dipertaruhkan, yaitu yang mengatakan, ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Oh, luar biasa ini ayat. Mata rohaninya memandangi musuh.
Bukan lagi musuh sebagai sebuah ketakutan, bukan lagi musuh sebagai sebuah hal yang seperti monster yang sangat mengerikan, yang menggetarkan jiwa. Tetapi dia katakan, aku akan memandangi musuhku. Tentu dengan mata rohani yang ia melihat bahwa musuh dikalahkan, musuh sudah dipatahkan segala bentuk siasat dan intervensi yang sedang mengancam dan sedang menyerang daripada Daud pada waktu itu. Daud tidak memiliki perlindungan daripada orang-orang di sekitarnya. Semua orang berkhianat, orang-orang yang dianggap bisa melindungi, tetapi mereka pun melaporkan kepada Saul seperti yang dilakukan oleh orang Zibi ini. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita minta perlindungan manusia, kita akan terus tinggal kecemasan, ketakutan, lepas demi ketakutan. Tetapi kita mau belajar sebagaimana Daud. Dia boleh dalam kesesakannya, dia boleh berdoa kepada Allah. Dikatakan, ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu, dan berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Inilah sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh sebagai dasar daripada kemenangan di dalam doa sebagai orang percaya. Ketika ia menggunakan mata rohaninya, bagaimanakah keadaan ketika hanya orang yang hanya menggunakan mata jasmani, yang melihat permasalahan, melihat persoalan di depan matanya? Ya, saya ingin mengambil contoh bagaimana salah satu hamba atau bujang daripada Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa ada di kota Dotan, di tempat tinggalnya, di mana pada waktu itu ia terancam dan diancam oleh Raja Aram yang ingin menangkapnya. Kemudian Raja Aram mengirim pasukan kereta berkudanya untuk menangkap Nabi Elisa. Lihat, pasukan yang besar dikerahkan untuk datang ke kota Dotan untuk menangkap hanya seorang Elisa. Tetapi perhatikan, ketika pada pagi hari hambanya atau bujangnya Elisa, dia melihat kondisi seperti itu, maka dia sangat ketakutan sekali, sangat khawatir sekali, yang sangat luar biasa ketakutannya. Sampai-sampai ia berkata, melaporkan kepada Elisa, berkata, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Lihat, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Dan ini dituliskan kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 di sana mengatakan, sangat ketakutan melihat pasukan kereta berkuda yang begitu banyak sedang mengepung. Tetapi lihat, kita boleh berpaling sejenak kepada Nabi Elisa, yang adalah sasaran yang akan ditangkap oleh pasukan Aram tersebut. Karena Nabi Elisa selalu memberikan nasihat kepada Raja Israel pada waktu itu, bagaimana dia harus bertindak menghadapi gerombolan-gerombolan yang diutus oleh daripada Raja Aram tersebut. Lihat, Raja Aram selalu gagal dengan siasatnya, karena Elisa memberitahukan hal-hal apa yang harus ia kerjakan. Elisa menggunakan mata rohaninya. Sampai-sampai ia berkata kepada bujangnya, dia katakan bagaimana pada waktu itu, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Wow, lihat, yang menyertai kita lebih banyak, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang menyertai daripada pasukan tentara Raja Aram itu tersebut. Namun bujang itu tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, dikatakan yang menyertainya lebih besar. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, minta Allah mencelitkan mata bujangnya. Maka dikatakan ketika doanya, ketika mendengar doa Elisa, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Ketika mata rohani dicelitkan, maka dikatakan tampaklah pasukan yang begitu besar. Bukan hanya kereta berkuda, tetapi dikatakan kereta yang berapi sekeliling Elisa. Makanya Elisa boleh mengalami ketenangan, sekalipun dia dikepung,
menjadi sasaran utama, target utama untuk ditangkap. Tetapi dia memiliki mata rohani yang melihat pasukan Allah yang begitu besar yang mengelilingi daripada kehidupannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang harus menjadi kunci bagi orang percaya. Ketika ia menggunakan mata rohaninya di dalam sebuah sikap-sikap yang benar, maka saya tetap percaya Allah akan berkenan untuk melindungi, Allah berkenan untuk memelihara, sehingga tangan-tangan orang yang jahat, malapetaka persoalan yang sedang dihadapi sekalipun, tidak akan mampu menyentuh orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ini juga dikerjakan oleh Nabi Elisa. Sungguh luar biasa. Elisa hanya berdoa untuk memperlihatkan. Kemudian doa Elisa kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Elisa berdoa lagi, dia katakan supaya para tentara-tentara itu, pasukan itu yang menghampiri turun kepada Elisa, dibutakan matanya. Lihat, Allah mengabulkan permintaan Elisa. Mereka dibutakan. Sehingga Elisa berkata, kamu salah, tidak tepat di sini. Maka dia menuntun orang-orang tersebut ke kota Samaria. Lihat, dalam keadaan buta, para tentara-tentara itu dituntun untuk masuk kota Samaria. Dan di kota Samaria mereka dicelikan. Sehingga ketika mereka melihat di mana mereka berada, sangat ketakutan sekali. Karena pasukan atau daripada tentara daripada Israel sudah mengepung dia. Lihat, 3 kali Elisa berdoa untuk mencelikkan mata orang buta. Ya, mata bujangnya, kemudian untuk membutakan mata tentara dan mencelikkan kembali. Inilah yang menjadi kunci daripada orang-orang yang dapat melihat dengan mata rohani. Nah, apakah yang menjadi kunci sekarang bagi kita sebagai orang percaya? Dengan keadaan, dengan contoh hal yang berikut. Baik pemeliharaan Allah atas Daud, sekalipun dia belum melihat pertolongan Allah, tetapi saya terlalu percaya Daud sudah melihat dengan mata rohaninya, sehingga dia bisa mendeklarasikan sebuah ayat yang mengatakan, ia akan melepaskan aku dari segala kesesatan. Wow, dia sudah melihat kelepasan yang dikerjakan oleh Allah. Maka daripada itulah, pada pagi hari ini mari kita boleh mempelajari dan merenungkannya, menggunakan mata rohani kita untuk menghadapi segala macam situasi. Namun untuk mencapai hal itu, ada hal-hal yang perlu kita bangun, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, supaya saudara dan saya sebagai umat-umat kepunyaan Allah, sebagai umat Kristiani, engkau dapat terlatih, engkau dapat membiasakan dalam kehidupan kita senantiasa mengambil atau memandang daripada proyeksi Allah, yaitu dengan menggunakan mata rohani. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah bagaimana tujuannya adalah untuk dapat kita menggunakan mata rohani, yaitu memperbaiki. Yang pertama, memperbaiki motivasi dalam hal berdoa. Ini yang seringkali yang menjadi halangan, yang seringkali menjadi hambatan, karena motivasi berdoa itu tidak seturut dengan rencana kehendak Allah. Perhatikan bagaimana Elisa, dia berdoa dengan hanya cukup sederhana, tetapi Allah mendengar, Allah berkenan, dan Allah memenuhi permintaannya. Motivasi untuk berdoa, ini yang menjadi kata kunci yang pertama, supaya kita boleh masuk dalam sebuah perkenanan Allah. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian engkau masuk dalam perkenanannya Allah, maka doamu, sesederhana apapun kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Bukankah firman Allah mengatakan Elia adalah manusia biasa? Tapi Elia pun begitu. Ketika dia berdoa, kemudian dia minta hujan tidak turun, maka hujan itu tidak turun. Elisa adalah murid daripada Elia. Elisa mendapat dua bagian daripada rohnya Elisa. Rohnya Elia, ketika Elisa menyaksikan pada waktu Elisa terangkat ke surga. Motivasi dalam hal berdoa inilah yang harus kita koreksi, yang harus kita perbaiki senantiasa, supaya di dalamnya kita hidup di dalam perkenanannya Allah. Bagaimana motivasi kita dalam berdoa?
Yang pasti adalah satu ayat yang cukup terkenal yang selalu kita baca. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Maka daripada itu dikatakan menyembah, berdoa, menghampirinya harus dalam roh dan kebenaran. Dua aspek ini yang tidak boleh terpisahkan. Berdoa, menyembah, berseru kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Roh berbicara, roh manusia, roh saudara dan saya yang telah dihinggapi, yang telah dikuasai oleh roh Tuhan, oleh Roh Kudus, itulah yang berdoa. Jadi bukan hanya dengan kata-kata kita menyampaikan ungkapan-ungkapan syukur, bukan hanya dengan kata-kata kita menyampaikan keluhan-keluhan, permohonan, tetapi roh kita tidak bekerja. Maka daripada itulah harus digerakkan oleh roh manusia, roh yang telah dikuasai oleh roh Tuhan. Itulah yang akan memampukan hidup manusia dapat berkomunikasi dengan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh yang berdoa. Banyak kali orang rohnya tidur, hanya jasmaninya saja yang ada di dalam persekutuan, tetapi tidak terfokus kepada Allah. Oleh karena rohnya tidak memiliki sebuah kekuatan. Maka daripada itulah penting sekali berdoa dalam roh, berdoa dalam pimpinan roh Tuhan yang menuntun, yang membawa kehidupan kita berjalan menuju pada perkenanannya Allah. Yang kedua adalah bagaimana berdoa dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah ini adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain dalam dunia ini. Jangan mencari kebenaran demi kebenaran atau pembenaran dalam diri kita masing-masing. Ini yang celaka. Pembenaran diri ini yang membuat kita lebih jauh lagi terpisah dengan hadirat Allah. Namun saya mau katakan pada minggu pagi hari ini, hanya satu kebenaran dalam dunia ini yang tidak boleh bergeser dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita sekalian, yaitu firman Allah. Ada banyak unsur-unsur dalam dunia ini yang ditebarkan, yang dimunculkan, yang seringkali menimbulkan keraguan-keraguan, menggosipkan bahwa Alkitab firman Allah yang dimiliki oleh orang percaya, orang kaum Kristiani, mengatakan adalah tidak murni lagi, sudah bercampur, bahkan sudah terintervensi dengan pikiran-pikiran manusia. Saya mau katakan bagi kita sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk menulis kitab yang sedemikian banyak dan sangat sempurna ini selain dalam pimpinan daripada Roh Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita bergeser dengan pengharapan dan pegangan kita. Sekali kita pegang firman Allah, Injil keselamatan ini boleh menjadi sebuah kekuatan iman percaya kita. Jangan goyah oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan yang membiaskan pengharapan kita di dalamnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pegang. Berdoa dalam roh dan kebenaran, dalam tuntunan firman Allah. Bagaimana kita untuk menyampaikan keluhan kita, pujian syukur hormat kita. Bukan hanya dengan persoalan, pergumulan kita menangis, hanya meminta dan meminta. Tapi kapan kita melakukan bagian kita, yaitu berdoa dalam roh dan kebenaran. Mari kita melatih hidup ini, supaya iman kita bertumbuh, mata rohani kita dicelikan. Kalau yang sudah celik, makin diterangkan mata rohaninya, sehingga dia boleh memandang jelas akan setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Latihlah diri Bapak Ibu sekalian, latihlah diri kita masing-masing berdoa dalam roh dan kebenaran, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kepenuhan Roh Tuhan. Bukan dalam daging kita berdoa sekali lagi, tetapi dalam pimpinan Roh Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa juga dilatih kepekaan untuk menggunakan mata rohani. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Percaya sepenuhnya kepada Dia atau kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Ini bagian yang kedua.
Ketika kita sudah mulai masuk di dalam keintiman berdoa dalam roh dan kebenaran, maka seiring dengan hal tersebut akan membangun kerohanian ini untuk lebih percaya lagi, untuk lebih berserah lagi kepada Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Allah sanggup. Hanya oleh karena iman percaya, maka saya percaya ada mujizat-mujizat yang akan Bapak Ibu alami. Beriman kepada Dia. Bagaimana kalau kita perhatikan pada zaman Nabi Elisa, hal yang sama yang melakukan ketika seorang janda daripada salah satu daripada nabi datang kepada dia. Dia berkata, di rumah kami aku tidak ada apa-apa. Suami sudah meninggal, seorang nabi. Aku hanya dengan seorang diri dengan anak. Sekarang para penagih hutang telah datang untuk penagih hutang. Apa yang harus aku perbuat? Kata janda nabi tadi. Apa yang Elisa sampaikan kepada dia? Coba kau pinjam botol-botol bejana-bejana yang kosong daripada tetangga dan lingkunganmu. Kemudian kau masuk dalam rumahmu, isi bejana kosong dengan minyak yang sedikit yang kau punya itu. Maka mereka melakukannya. Perempuan tadi melakukannya. Apa yang diperintahkan oleh Elisa. Lihat, Elisa menyampaikan hal itu. Kemudian terjadi sebuah mujizat yang besar. Bejana-bejana botol-botol yang kosong tadi semua terisi penuh dengan minyak. Wow, luar biasa. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit, tidak ada jalan sekalipun. Ketika kau percaya, datang kepada Tuhan, datang beriman kepada Dia, pasti ada petunjuk-petunjuk. Ada firman Allah yang disampaikan, baik oleh para hamba-hamba Tuhan akhir zaman ini, baik lewat persekutuan pribadi saudara dengan firman Allah. Ada pembukaan-pembukaan, pencelikan-pencelikan mata rohani kita untuk apa yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan. Luar biasa. Nabi Elisa sudah melihat bahwa janda ini akan diberkati, janda ini akan diluputkan daripada lilitan hutang yang begitu memberatkan, menyesatkan. Elisa sudah melihat ketika Elisa menginstruksikan, memerintahkan dan diimani oleh janda tadi, maka terjadi mujizat luar biasa sekali. Demikian juga ketika Elisa melakukan mujizat yang besar, ketika ia berkenalan atau selalu singgah di sebuah desa, sebuah tempat yang namanya Sunem, perempuan Sunem yang tidak punya anak, sudah tua. Dalam kitab 1 Raja-Raja, di sana juga 2 Raja-Raja menulis, ya, mereka di sana melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4, bagaimana anak perempuan Sunem yang diberikan oleh Elisa ketika ia berdoa kepada Allah kemudian mati. Elisa bisa membangkitkannya dengan dia berdoa kepada Tuhan dan Allah mengabulkan. Mujizat terjadi. Kebangkitan terjadi atas anak perempuan Sunem. Ya, luar biasa. Baik minyak janda ataupun anak yang dibangkitkan dari anak perempuan Sunem, itu mengindikasikan betapa besar kuasa atas orang-orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, yang hidup menggunakan mata rohani. Elisa tidak pernah merasa khawatir. Elisa tidak merasa gentar, sekalipun ada banyak ejekan, ada banyak cemoohan di sana sini, tapi dia tetap melakukan bagiannya sebagai hamba Allah yang taat dan yang setia. Maka daripada Bapak Ibu sekalian, ayo bangun iman kita, bangun percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan khawatir, percaya Allah sanggup melakukan bagiannya ketika kita taat beriman kepada Dia. Ketika kita berserah kepada Dia, baik seperti perempuan janda ataupun seperti perempuan Sunem, datang kepada Tuhan, datang kepada hambanya yang telah ditunjuk. Percaya ada mujizat Tuhan. Yang ketiga, yang patut juga untuk kita kembangkan dalam hidup ini, terutama dalam masa-masa penantian, baik kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak terlalu lama lagi.
gereja mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki seperti perempuan-perempuan yang bijak. Dalam masa penantian ini ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimanakah persediaan, bagaimanakah dandanan kita, bagaimanakah keadaan daripada penyambutan kita untuk mempelai itu sendiri. Allah tidak melihat hal-hal yang lahiriah, Allah tidak melihat hal-hal yang jasmani yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu sedang pegang hari ini. Tidak melihat akan hal itu, tapi yang Allah perhatikan bagaimanakah pakaian rohani kita yang akan berimbas, yang akan berimplikasi kepada karakter-karakter, sifat-sifat kita yang memiliki sifat ilahi atau karakter Kristus, yang makin hari harus makin serupa dengan gambar Kristus. Ini yang Tuhan perhatikan. Jangan lagi dengan pakaian yang kotor, jangan lagi dengan pakaian yang compang-camping, jangan lagi dengan pakaian tidak berkenan kepada Allah untuk menyambut mempelai yang akan datang. Tetapi mari kita berdandan dengan keadaan sebaik-baiknya. Apa yang kita dandani? Karakter kita, rohani kita. Ketika rohani Bapak Ibu terbangun, rohani kita terpelihara, maka itu akan berimbas sekali lagi, akan berdampak kepada pembentukan karakter-karakter orang-orang yang percaya. Akan terjadi sebuah pembaharuan, akan terjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya. Gereja tidak lagi hidup sama dengan dunia ini, baik dalam pola pikir, tindakan, dan sikap. Tetapi gereja harus hidup dalam ketulusan iman percaya kepada Kristus, yaitu melakukan bagiannya. Sekalipun mungkin kita melihat hal itu sebagai sebuah kesia-siaan, sebagai sebuah hal yang tidak mengerti akan hasilnya. Tapi saya mau katakan, ketika lakukan sesuai dengan bagian kita, maka Allah akan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang Allah kerjakan. Bapak Ibu sekalian, saya menginformasikan nama daripada Elisa dalam konteks yaitu pembentukan karakter ini. Nama adalah merupakan identitas diri. Nama juga merupakan sebuah bagian yang melekat selama dalam hidup seseorang. Dan itu akan terpengaruh. Maka daripada itu, kalau Bapak Ibu memberi nama bagi anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kita masing-masing, tentu kita ingin memberikan nama yang baik bagi anak-anak kita. Kita berharap dengan nama ini, anak kita ini akan menjadi sesuatu hal yang mulia yang kita harapkan. Sudah pasti akan hal itu. Pasti kita tidak serampangan atau sembarangan memilih nama untuk kita sematkan kepada anak-anak yang kita miliki. Demikian juga Elisa. Nama Elisa ini yang berarti Allah adalah juru selamatku. Wow. Allah adalah juru selamatku. Berarti di dalam diri Elisa, dia menyandang sebuah predikat yang harus dia memperkenalkan, dia harus mempertontonkan, harus menunjukkan bagaimana karakter Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mudah, tidak gampang akan hal ini. Mungkin berat, tetapi dalam pimpinan Roh Tuhan, Elisa mampu memberikan keteladanan, mampu memberikan sebuah pemahaman kepada banyak orang pada waktu itu, kaum Israel. Bahkan Raja Israel, dia bermentor kepada Nabi Elisa. Mentor Raja Israel adalah Nabi Elisa. Penasehat utamanya Nabi Elisa. Maka kalau kita boleh baca bagaimana Raja Israel terluput daripada kekacauan yang dikerjakan oleh kaum Aram, karena dia meminta nasihat. Di dalam dalam diri Elisa ada Roh Tuhan, ada sebuah perkenanan Allah, sehingga dia beri nama Elisa, yaitu yang berarti Allah adalah juru selamat. Oh, sungguh sebuah pribadi yang terpuji dapat menemukan orang-orang yang seperti ini.
dapat menemukan orang-orang yang memiliki karakter juru selamat, yaitu karakter Kristus. Bukan berarti secara dasar kita juru selamat, tetapi kita memiliki karakter Kristus. Boleh memiliki sifat-sifat Kristus, sehingga ketika orang melihat, ketika orang merasakan lingkungan kita terjadi transformasi, karena ada kebaikan ada di tengah-tengah yang ketidakbaikan dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bukan sebuah berita yang usang, bukan sebuah berita yang sudah lama, tetapi berita ini harus kita perbaharui, harus diaktualisasikan terus, bahwa di dalam diri orang-orang percaya, saudara dan saya, engkau menyematkan karakter Kristus. Engkau menyandang sebuah predikat anak-anak Allah, anak-anak terang yang berfungsi sebagai garam dan terang. Ketika orang lain merasakan, maka dia akan mendapatkan sebuah pelepasan kenikmatan, terlebih dalam masa-masa kesesakan. Ketika orang melihat dalam kegelapan berjalan, meraba-raba, tidak tahu mana arah perjalanannya, bagaimana hari esok, bagaimana setelah kematian, saya tidak tahu. Tapi ketika dia berjumpa dengan saudara dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah keakraban, mereka menemukan yang namanya juru selamat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang harus menjadi sebuah berita Injil yang harus kita gemakan. Justru pada waktu kita, bagaimana kalau kita mau menggunakan mata rohani, mempertajam mata rohani kita, mari miliki, beralih, berpindah dari karakter manusia lama, berpindah kepada karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Sesuatu hal yang bukan sulit, tetapi justru bagaimana kita menyerahkan diri secara total kepada Dia. Ketika Dia berkata, Yesus mengundang dalam kehidupan kita masing-masing, ayat ini boleh juga berlaku. Marilah kepadaku sekalian semuanya yang letih dan lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Kita mau belajar, kita mau pikul kok dan belajar. Ini yang patut untuk kita respon. Maka saya percaya ada karakter-karakter Kristus yang akan terpancar, yang akan terradiasi dalam hidup saudara-saudara saya sekalian. Sehingga dalam perkataan kita, pola pikir, sikap kita makin hari makin diperbaharui, sehingga kita tidak seperti yang dulu lagi, tetapi boleh memiliki sebuah pribadi yang baru. Sehingga apa? Bapak Ibu, kau memiliki kepekaan-kepekaan. Mata rohani kita makin dicelikan, makin dilihatkan, makin dipertontonkan. Bukankah firman Allah tadi mengatakan, mataku memandangi musuhku. Kau boleh pandang ketidakadilan, engkau boleh memandang sebuah penderitaan, engkau boleh memandang sebuah siasat-siasat buruk yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar yang tidak menyenangi. Tetapi engkau tidak menaruh dendam, engkau tidak menaruh benci, engkau tidak menaruh sebuah kepahitan akan kondisi-kondisi pada hari-hari ini. Tetapi engkau sudah memiliki kemenangan yang daripada Allah, yaitu engkau sudah mengambil bagian di dalam kemenangan yang dikerjakan oleh Allah. Bukan sekedar kita tidak takut dan cemas, tapi kita boleh melihat setiap siasat-siasat intervensi kuasa kegelapan. Bahkan penyakit yang kita boleh lihat hari-hari ini, kau boleh melihat bagaimana itu tidak akan mampu menghampiri kehidupan orang percaya, karena Tuhan yang sudah melepaskan dalam hidup kita daripada kesesatan. Gunakan mata rohani kita. Ketika kau memiliki karakter Kristus, kau tidak lagi memusuhi para musuh-musuh, tetapi yang timbul adalah seperti hati Yesus, belas kasihan. Itu yang timbul dalam diri Yesus. Ada belas kasihan. Bahkan lebih jauh lagi ketika kita menggunakan mata rohani kita. Firman Allah seperti bagaimana Tuhan Yesus katakan, bagi
kita sekalian, dalam Injil Matius pasal 9, 36 sampai 38 juga mencatat, melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak. Mereka seperti domba tidak bergembala, yang letih dan lesu, sehingga ada belas kasihan yang muncul. Inilah kesempatan Bapak Ibu boleh melakukan tindakan kasih, sebagaimana telah saya sampaikan pada khotbah saya sebelumnya. Dan yang kedua juga boleh memandang tuayan. Yang kedua, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ya, bisa nggak kita memandang tuayan kalau mata rohani kita tertutup, mata rohani kita buta? Tidak bisa. Tapi justru pada waktu kita dicelakai, oh begitu banyak tuayan-tuayan yang sudah mengundi. Maka dikatakan, mintalah kepada yang mempunyai tuayan. Apakah Bapak Ibu sudah berdoa, meminta kepada Allah agar dikirim penuai-penuai, agar diubahkan hidup kita masing-masing untuk menjadi penuai-penuai? Itu yang sedang menjadi kerinduan hati orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Kerinduan gereja Tuhan, kerinduan murid-murid Yesus. Bukan hanya saudara berdoa untuk berkat kesehatan, pemeliharaan Tuhan atas rumah tangga, atas pekerjaan, usaha bisnis sudah diberkati sukses. Bukan itu lagi. Mari kita mau belajar. Gunakan mata rohani kita. Mandang tuayan. Ada banyak jiwa-jiwa yang sedang merintih, jiwa-jiwa yang sedang menangis, jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Mereka kesesakan, buntu jalan, tidak ada makanan, mereka papa, hina, dan sebagainya. Adakah tangan kita terulur atas mereka? Adakah kita membuka tangan kita lebar-lebar untuk menolong mereka? Seringkali yang terjadi adalah kita menggenggam tangan terus. Milik aku, milik aku. Tidak pernah berbagi, tidak pernah berbelas kasihan. Berbuatlah sesuatu. Sekaranglah waktunya bagi Bapak Ibu untuk menuai. Maka daripada itulah, ayo rindu kita meminta. Rindu kita meminta kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Dia mengubahkan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kaum Kristiani di Jakarta, di Indonesia, semuanya diubahkan, supaya dia memiliki hati untuk menuai jiwa-jiwa. Maka Yesus akan datang segera. Nah, itulah ketiga hal yang patut untuk kita renungkan bersama-sama masing-masing, supaya Bapak Ibu memiliki ketajaman daripada mata rohani kita sekalian. Dan sebagai akhir kata, saya hanya sekedar mengimbau bahwa hanya orang-orang yang bisa melihat dengan mata rohaninya yang akan mengalami kuasa Tuhan, yang akan mengalami mujizat Tuhan, yang akan melihat pertolongan Tuhan, sekalipun belum terlihat dengan mata jasmani, tapi mata rohaninya sudah melihat. Doa-doanya akan menjadi doa yang penuh dengan iman serta dikuasai oleh Roh Tuhan. Maka akan mengokohkan, akan memberikan keyakinan yang penuh akan penyertaan dan perkenanan daripada Tuhan. Sehingga doa yang lahir dari iman akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan mujizat. Mengapa? Karena hati Tuhan sudah tersentuh. Hati Tuhan berkenan untuk mengerjakan sesuai dengan iman yang saudara dan saya imani, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Luar biasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu kita memegang juga sebagai penutup. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk meneguhkan pemberitaan firman, sehingga hanya Roh Tuhanlah yang bekerja dan menyempurnakan pemberitaan yang singkat dan sederhana yang penuh dengan kekurangan ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja
yang akan terus melanda daripada kehidupan rohani anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan kaum Kristiani yang pada pagi hari ini juga mendengar atau menyaksikan tayangan daripada ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang memampukan mencelikkan mata rohani kami untuk melihat pertolongan Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan mata jasmani yang hanya memandang kerusakan, memandang kengerian, memandang persoalan kebencian dan sebagainya. Tetapi kami boleh belajar memandang dengan mata rohani kami, bahwa yang menyertai kami lebih banyak daripada yang menyertai daripada pasukan Aram atau daripada pasukan-pasukan yang ingin berbuat jahat. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami boleh memiliki sebuah iman yang sungguh-sungguh dan melihat puja Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak Saudari. Hamba berdoa Tuhan, Kau peliharalah jemaat Tuhan dalam masa-masa sukar ini, dalam masa-masa kesesakan ini Tuhan. Dipelihara jemaat Tuhan, baik keluar masuk ke Tuhan bela, damai sejahtera Tuhan curahkan atas rumah tangga anak Tuhan. Bahkan kesehatan Tuhan limpahkan Tuhan. Makan minum mereka dipelihara Tuhan Yesus. Sekalipun masa kesukaran, hamba percaya Tuhan, Allah sanggup untuk mendatangkan berkat bagi kami sekalian, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan, ajar kami mensyukuri segala apa yang sedang kami alami. Bukan dengan sungut-sungut, tapi kami boleh belajar bersyukur. Maka Tuhan akan menyelesaikan, yaitu pemulihan dalam keadaan-keadaan hari-hari ini. Berkati Tuhan sekali lagi Tuhan. Berikanlah kekuatan juga Tuhan bagi pemimpin negara kami, supaya pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para menteri yang sedang bekerja, baik untuk mengelola dan mengatur daripada kehidupan berbangsa dan negara ini juga, terlebih dalam masa-masa pandemi virus corona ini Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya hikmat yang daripada Allah yang boleh menguasai hati dan pikiran para pemimpin kami, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Baik kebijaksanaan yang diambil, Tuhan yang menyertai. Tuhan, kasihanilah bangsa kami Tuhan, kasihanilah negeri kami Tuhan. Sudah banyak korban yang jatuh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau-lah yang memiliki akan semuanya ini. Perlindungilah Tuhan, supaya pandemi virus corona ini Tuhan boleh segera selesai sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan prediksi manusia. Kami boleh belajar melihat dari sudut pandang Allah. Terima kasih Bapak Saudara kami, terima kasih. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami sekalian, sehingga kami gereja Tuhan bisa kembali beribadah, bisa kembali bersekutu, bisa kembali bereklesia Tuhan dalam sebuah ibadah yang sebagaimana kami lakukan. Namun demikian Tuhan, kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Saudara. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami sekali lagi Tuhan, kaum Kristiani yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit engkau disembuhkan, yang kau sedang berbeban berat engkau diberikan kelegaan, yang sedang dalam kesesakan engkau diberikan kekuatan. Aku percaya janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah terluput satu ayat firman pun. Terima kasih Bapak. Kami boleh mengakhiri daripada ibadah dan minggu pagi hari ini, seraya kami menerima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita untuk melakukan panggilan dan tugas kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau pemberian perlindungan, supaya di dalamnya nyata kemurahan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, tercurahlah dan turunlah berkat Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian El Shaddai mulia.